Assalamualaikum anak-anak. Selamat ya sudah naik ke kelas 10. Selamat datang di SMK Negeri 3 Tuban. Oke, untuk kali ini kalian di mata pelajaran PPKN akan bertemu dengan Bu Yani ya. Bu Yani yang akan bertanggung jawab pada pelajaran PPKN kalian. Oke. Ini adalah bab pertama kalian. Bab 1 adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, kalian sudah punya ya materinya, sudah Bu Yani bagikan di modul melalui Cisco. Nah, ini namanya peta konsep ya. Peta konsep ini wajib kalian tulis. Tulisnya di mana? Di buku catatan. Nah, peta konsep ini akan memudahkan kalian dalam belajar. Jangan lupa ya, kalian buka buku PPKN, buku paket PPKN kelas 10 yang sudah kalian dapatkan dari sekolah. Oke, sambil menyimak Bu Yani, coba kalian buka buku PPKN kalian ya. Nah, bab yang akan kita pelajari adalah bab nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di sini ada 3 subbab A, B, dan C. Yang A adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ini yang akan kita pelajari terlebih dahulu ya. Nah, dalam pelajari yang di sub A ini dibagi 2 topik lagi, yaitu adalah macam-macam kekuasaan negara RI dan konsep pembagian kekuasaan. Oke. Yang B nanti dulu ya, yang C juga nanti dulu. Kita belajarnya sesuai peta konsep supaya kalian tidak bingung. Oke. Selanjutnya adalah macam-macam pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Itu kalau kalian buka di buku, ada di buku paket halaman 2. Nah, di situ adalah satu macam-macam kekuasaan negara. Nah, di situ ada yang menurut John Locke. Jadi ada dua ilmuwan ya, 2 filosof yang mempunyai pendapat berbeda. Yang pertama adalah menurut John Locke. John Locke dia membagi kekuasaan menjadi 3. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Diingat-ingat, kalau legislatif itu adalah tugasnya membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Itu menurut John Locke ya. Dan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian ada yang menurutnya Montesquieu. Kalau menurut Montesquieu dibagi menjadi 3 juga, tapi bedanya di mana ya? Coba kita lihat. Legislatif sama, John Locke juga punya. Eksekutif di John Locke juga ada, dan pengertiannya pun tidak jauh beda. Yang bedanya ada di kekuasaan yudikatif. Oke, di John Locke ada federatif, tapi dia nggak ada yudikatifnya. Nah, kalau di Montesquieu ada yudikatifnya. Yudikatif itu adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, ini wajib kalian ingat ya, John Locke dan Montesquieu. Ini wajib kalian ingat. 2 pendapat ini wajib kalian ingat. Kemudian coba deh bayangkan, apa yang terjadi jika negara tidak memiliki konsep dalam mengelola roda pemerintahan? Gimana ya? Coba deh dipikir lagi. Kemudian perlu kalian pahami, pembagian kekuasaan di sebuah negara itu sangat penting. Kenapa? Kalau dalam mengelola pemerintahan, kalau tidak ada konsepnya, maka akan jadi sebuah negara dianggap sangat penting untuk mempunyai konsep pembagian kekuasaan. Supaya apa? Supaya jelas pembagiannya, tugas-tugasnya jelas, tidak carut-marut. Bisa dipahami ya? Jadi
Begitu juga dengan negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya, dalam mengelolanya, pemerintah memiliki konsep tersendiri. Negara memiliki konsep untuk mengelola pemerintahannya agar menjadi negara yang bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mencapai tujuannya. Oke? Sekarang ada pertanyaan. Penting bagi sebuah negara memiliki konsep pembagian kekuasaan dalam mengelola pemerintahannya. Setelah membaca uraian singkat tadi, menurut kalian Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu atau John Locke ya? Pertanyaan ini harus dijawab. Oke? Coba dipikir-pikir lagi ya, dicari bahan bacaannya harus banyak, dicari di buku paket ada. Kemudian selanjutnya, nah ini apa ya? Nah di sini ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Ini ya. Nah, dua konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu menurut fungsi lembaganya. Dan kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu berdasarkan tingkatannya. Coba kalian pahami. Diingat-ingat lagi. Coba deh, garis horizontal tuh kayak gimana? Garis tidur apa garis berdiri? Tegak. Nah, dan vertikal juga gitu. Nah, jadi sini akan memudahkan kalian untuk mengingat-ingat horizontal itu pembagian kekuasaan menurut apa, sesuai dengan apa, vertikal juga sesuai dengan apa. Nah ini supaya kalian mengingatnya ketika nanti ada ujian. Oke ya, ujian lanjutkan. Sekarang yang horizontal ya, yang horizontal dulu ini ada kekuasaan yudikatif tuh paling atas paling kiri, kekuasaan yudikatif. Coba dibuka buku paketnya halaman 6 dan 7. Di situ ada yudikatif. Yudikatif tuh jadi dibaca ya. Yudikatif adalah kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi ada jaksa, ya, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, itu masuk ke kekuasaan yudikatif. Kemudian ada kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif itu yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, di halaman 6 ya, kekuasaan itu dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Ya, di situ sudah dijelaskan di pasal 3 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Tapi dalam menetapkan dan mengubahnya itu enggak bisa seenaknya aja. Jadi perlu yang namanya musyawarah, banyak ya, ribet. Nanti akan kita bahas untuk masalah ini yang mengubah dan menetapkan UUD nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, nanti terlalu panjang kalau saya bahas di sini. Kemudian ada kekuasaan eksekutif. Ingat, eksekutif itu yang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Yang masuk ke kekuasaan eksekutif itu siapa saja. Nah, ini kalian harus tahu, cari deh ya. Supaya kalian lebih bisa memahami. Nah, coba MPR tuh masuk kekuasaan eksekutif apa konstitutif? Coba. Kemudian ada yang kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan pada pasal 20 ayat 1. Bisa dibaca ya di halaman 7. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, Bu Yani flashback lagi ya tadi ya supaya kalian lebih paham. Kalau konstitutif itu adalah kewenangannya MPR.
Kalau eksekutif itu adalah dipegang oleh presiden dan para menteri. Itu eksekutif ya. Kemudian ada yang namanya kekuasaan eksaminatif. Apa itu eksaminatif? Itu berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, BPK ya. Jadi yang masuk ke situ adalah badan penanggung jawab kekuasaan. Badan pemeriksa keuangan, maaf ya. Badan pemeriksa keuangan. Ini ada di pasal 23E ayat 1 UUD RI tahun 45. Oke. Jadi BPK ini sifatnya dia mandiri ya. Dia independen. Ada yang namanya kekuasaan moneter. Ada lagi kekuasaan moneter itu adalah kekuasaan untuk menetapkan pelaksanaan kebijakan moneter tentang sistem pembayaran, kelancaran rupiah itu di sini, kestabilan rupiah itu di sini, kestabilan nilai rupiah. Yang bertanggung jawab adalah siapa? Bank BI, Bank Indonesia. Jadi dari setiap negara itu dalam mencetak uang itu nggak seenaknya sendiri ya, harus ada aturannya, nggak seenak sendiri. Kemudian ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, ini vertikal itu adalah garis tegak. Jadi kan harus ingat sesuai tingkatannya, bertingkat. Nah, bisa kalian buka di halaman 8, pembagian kekuasaan vertikal itu sesuai tingkatannya. Nah, ini RI. Jadi NKRI itu dibagi wilayahnya atas daerah-daerah. Ada provinsi, ada kabupaten atau kota, ya kan? Ada kecamatan gitu, ada desa. Nah, itu tingkatan-tingkatannya, sesuai tingkatannya. Bagian kekuasaan sesuai tingkatannya. Jadi kalau tingkat paling atas sudah tingkat pusat. Tingkat paling atas tingkat pusat. Siapa yang pegang kekuasaan pusat? Nah, setelah pusat ada lagi daerah provinsi. Siapa yang pegang kekuasaan provinsi? Kemudian ada yang namanya tingkat kabupaten atau kota. Siapa yang pegang penanggung jawab tingkat kabupaten atau kota? Nah, ingat nggak? Harus ingat ya, harus tahu ya, harus paham ya. Kemudian ini Bu Yani kasih panah merah itu ya, itu wajib dibaca. Pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi mereka punya peraturan sendiri, ada peraturan sendiri ya. Bu Yani bantu ya untuk menjelaskan lebih detail lagi. Maksudnya contoh, kalau tadi kan di pembagian secara horizontal, tadi kan yang ada yudikatif. Yang pegang yudikatif siapa? MA, MK. Yang pegang kekuasaan konstitutif siapa? MPR. Yang pegang kekuasaan eksekutif siapa? Presiden dan para menteri. Kemudian kekuasaan legislatif siapa? DPR, DPRD. Kemudian ada kekuasaan eksaminatif, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan kekuasaan moneter adalah Bank BI. Nah, kalau di sini di vertikal, yang pegang kekuasaan pusat siapa? Presiden. Yang pegang kekuasaan provinsi siapa? Gubernur. Gubernur kita siapa hari ini? Presiden kita siapa hari ini? Dan kabupaten atau kota siapa? Yang pegang adalah Pak Bupati atau Wali Kota ya. Harus kalian ketahui itu siapa ya. Presiden kita siapa? Gubernur kita siapa? Yang bupati kita atau wali kota kita siapa? Ini kalian catat di buku, disalin di buku catatan ya. Kemudian nanti kalian ini lagi jabarkan lagi. Jadi tugas kalian bukan merangkum tapi malah menjabarkan ini panah-panah dari Bu Yani ini ya. Tadi yudikatif itu siapa saja, itu harus kalian ketahui. Kemudian
Ini terakhir adalah seberapa pahamkah kamu? 1. Lembaga apa saja yang termasuk dalam kekuasaan legislatif? Sudah banyak disebutkan tadi ya. Tinggal diisi, kemudian nanti kamu perjelas lagi di catatan kamu tadi, di peta konsep yang sudah Biani bikin tadi. Kemudian apa tugas utama kekuasaan moneter? Nah, tadi sudah Biani jelaskan ya. Kalau kurang jelas silahkan baca di buku paket PPKN kalian. 3. Tulislah siapa saja nama pemegang kekuasaan vertikal, pusat, provinsi, kabupaten atau kota di wilayah yang kalian tempati saat ini. Oke? Harus paham. Kalau belum paham, dibaca lagi ya. Oke? Sekian untuk materi minggu kemarin dan materi hari ini. Sama ya, minimal kalian paham dulu apa yang akan kita pelajari. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kalian harus belajar tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementerian. Perbanyak nonton TV ya. Nonton TV-nya tentang apa? Tentang berita-berita terupdate di Indonesia tentang kenegaraan, bukan sinetron ya. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian jaga kesehatan dan dihemat ya kuotanya biar bisa selalu menyimak pelajaran-pelajaran dari Bapak Ibu gurunya. Oke, biar akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.